Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Gita. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana. Saya bergabung di Fakultas Hukum Unkris sudah sejak tahun 2018. Saya menjadi dosen di bagian hukum internasional dengan mata kuliah pokok yang saya asuh adalah hukum publik internasional sebesar 3 SKS bobotnya. Kemudian, adapun yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah hukum publik internasional terdiri dari 3 poin. Yang pertama dari segi sikap, kemudian yang kedua dari segi keterampilan umum, dan juga pengetahuan. Untuk sikap, diharapkan mahasiswa memiliki etika moral, bersikap adil dan juga profesional di bidang hukum. Kemudian untuk keterampilan ada 2, khusus dan umum. Khususnya di sini mahasiswa mampu mempraktekkan, menghasilkan kinerja secara mandiri terstruktur sesuai dengan teori-teori yang sudah diajarkan. Kemudian untuk pengetahuan umumnya, mampu menguasai konsep-konsep dasar hukum internasional, begitu juga dengan pembidangan hukum internasional lainnya. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum publik internasional, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami, kemudian juga menjelaskan kembali dasar-dasar hukum internasional, mulai dari peristilahan, pengertian, kemudian juga subjek hukum internasional, sumber hukum internasional, kemudian juga pembidangan hukum internasional, misalnya seperti hukum laut internasional, hukum udara, ruang angkasa, diplomatik, konsuler, humaniter, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang menjadi deskripsi dari mata kuliah hukum publik internasional, yang pertama adalah bahwa mata kuliah ini mempelajari terkait prinsip-prinsip dasar hukum internasional, mulai dari konsep, struktur, kemudian juga nanti akan dipaparkan beberapa contoh kasus sesuai dengan materinya. Selanjutnya, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana 2 diantaranya adalah UTS dan juga UAS. Dan di pertemuan pertama yang akan dibahas itu terkait pengantar, mulai dari peristilahan, definisi dari hukum internasional itu sendiri. Kemudian termasuk juga di dalamnya perkembangan hukum internasional. Selanjutnya di materi selanjutnya terkait prinsip dasar atau dasar berlakunya hukum internasional. Kemudian subjek hukum internasional, sumber hukum internasional, kemudian UTS di pertemuan ke-8. Nah, sesudah pertemuan ke-8 dilanjut dengan materi yaitu pembidangan hukum internasional, mulai dari hukum laut internasional, kemudian juga hukum udara, ruang angkasa, humaniter, penyelesaian sengketa internasional, dan itu dikombin dengan beberapa nanti contoh-contoh dari studi kasus yang relevan saat ini. Itu untuk deskripsinya. Kemudian metode yang saya gunakan dalam proses pengajaran, salah satunya adalah melalui pemaparan, kemudian juga nanti diskusi dengan mahasiswa, dan juga ada asesmen ataupun semacam tugas dan juga ujian untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa dengan materi yang sudah disampaikan. Alat-alat yang saya gunakan atau media yang saya gunakan dalam proses pengajaran salah satunya adalah melalui PPT, kemudian juga YouTube, khususnya misalnya kasus-kasus terkini bisa ditampilkan, kemudian juga beberapa sosmed lainnya. Dengan konsep student centered learning, diharapkan mahasiswa nanti bisa lebih aktif memberikan pendapat dan juga bisa memahami dengan lebih detail. Barangkali itu perkenalan dari saya. Selanjutnya adalah video pengajaran di kelas yang dilakukan secara luring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Bu. Biasa. Baik, jadi hari ini ya adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah Hukum Publik Internasional. Betul ya? Betul. Nah, sebelum nanti kita bahas materi, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu gitu ya. Nah, yang pertama adalah, tapi sebelum kesana kita kenalan dulu nih, walaupun di semester sebelumnya barangkali kita juga sudah pernah bertemu gitu ya. Nama saya Umi Yusrita, dosen di Fakultas Hukum Unkri sudah sekitar 6 tahun ya. Kemudian yang harus kita sepakati adalah rules belajarnya gitu ya. Yang pertama, nanti kita boleh diskusi ya, sepakat atau tidak. Tapi yang pertama, kalau saya sendiri tidak ada istilah toleransi keterangan. Kira-kira sepakat nggak? Ya karena kan kita sedang belajar ya, salah satu hal yang harus kita pelajari itu adalah kedisiplinan. Nah, kemudian untuk prosentase ya penilaian itu sesuai dengan aturan yang ada di fakultas ya. Masih ingat teman-teman ya? Ada berapa poin? Ada 4. Nah, yang pertama itu adalah kehadiran 10%, kemudian UTS berapa persen? 20 ya, 20%, kemudian tugas 30 dan juga UAS 40%. Nah, tapi nilai itu juga perlu ya keaktifan ya, supaya nanti kelasnya lebih hidup. Baik, selanjutnya teman-teman ya, sebelum kita ke materi, hal yang penting salah satunya juga adalah terkait RPS. Masih ingat ya apa itu RPS? Rencana Pembelajaran Semester. Nah, tujuannya apa sih? Supaya nanti pembelajarannya lebih terstruktur dan juga sistematis. Jadi nggak lari kemana-mana gitu ya. Nah, RPS untuk Hukum Publik Internasional apa sih sebelum ke materinya? Nah, di sini teman-teman ada capaian pembelajaran. Jadi nanti sesudah kita belajar selama 1 semester, apa yang diharapkan gitu ya? Capaian seperti apa yang harus teman-teman memiliki gitu ya? Yang pertama di sini ada sikap ya, sikap, kemudian keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri di sini nanti diharapkan ya teman-teman sudah bisa memahami juga menjelaskan prinsip dasar hukum internasional. Kemudian mampu menjelaskan juga menerapkan sumber-sumber hukum internasional dengan kasus-kasus yang misalnya aktual, gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk materinya sendiri ya di pertemuan pertama itu pengantar ya. Nanti kita sepakati dulu mulai dari pengertian hukum internasional gitu ya, kemudian juga peristilahannya gitu ya. Selanjutnya sumber hukum internasional, kemudian juga dasar berlakunya hukum internasional sampai dengan di sini pembidangan dari hukum internasional. Banyak ya, ada hukum humaniter, kemudian juga ada hukum diplomatik dan konsuler dan lain-lain. Nah, barangkali itu sebagai pengantar langsung ke materi barangkali ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kontrak kuliah sepakat? Sepakat ya? Atau ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Ini saya buka untuk sesi diskusi. Kalau barangkali ada ide, nanti kita misalnya membacanya seperti apa gitu ya. Nah, saya pakai tools, ada PPT, kemudian juga nanti ada sesi kayak studi kasus gitu ya. Dari studi kasus itu nanti bisa kita diskusikan. Kalau misalnya mau kita buat dalam bentuk jurnal juga boleh. Cukup sementara? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, ini sebagai pengantar kita masuk
masuk ke materi ya. Baik, teman-teman. Ya, tadi mata kuliahnya hukum internasional. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Nah, kalau teman-teman membaca hukum internasional atau mendengar istilah hukum internasional, apa yang terlintas di benak teman-teman? Kalau mendengar istilah hukum internasional, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Aturan yang berbeda Aturan yang berbeda antara negara satu dan yang lainnya. ya. Siapa lagi? Apa sih yang terpikir? Gak usah mikir panjang lebar. Apa nih yang terlintas? Hukum internasional, apa yang terlintas di benak teman-teman kalau mendengar istilah tersebut? Aturan yang diakui oleh semua bangsa, Bu. Aturan yang diakui oleh semua bangsa. Good. Apa lagi? Ayo. Norma yang mengatur hubungan antar negara. Norma yang mengatur hubungan antar negara. Ya. Satu lagi, ya. Perwakilan satu lagi. Pertanyaannya pertanyaan terbuka, enggak yang harus definisi sebenarnya, walaupun tadi ada beberapa yang sudah menyebutkan definisi ya. Apa yang terlintas di benak teman-teman? Ini pertanyaan sama kayak misalnya, apa sih yang terlintas di benak teman-teman ketika saya mengatakan Yogyakarta? Belum. Nah, itu kan kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman? Hubungan antar negara. Hubungan antar negara. Oke. Satu lagi nih? Ya. PBB. Nah, ya. Baik, cukup ya. Nah, semua sebenarnya ya ada hubungannya yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Walaupun saya sebenarnya tadi nggak minta loh teman-teman definisi dari hukum internasional, ya. Yang saya tanya itu kan apa sih yang terlintas kalau mendengar istilah hukum internasional? Apapun. Kayak sekarang misalnya, karena hukum internasional, oh sekarang lagi ada apa namanya konflik ya atau apa ya? Palestina Israel gitu ya, karena kan itu sudah di luar batas satu negara gitu ya. Nah, baik, sebenarnya semua teman-teman tadi sebutkan itu sudah ini ya bagus ya, artinya saya belum meminta definisi, teman-teman sudah bisa memberikan definisi. Nah, sebelum kita lihat definisi ya, ini contoh dari aturan hukum internasional. Apa nggak bisa kasih? Oke, yang pertama standar ukuran dan berat. Pernahkah kita berpikir kira-kira ini hal yang umum ya teman-teman? Kita menentukan timbangan mana seperti gambar di depan. Di pasar kira-kira ada nggak timbangan? Di rumah sakit ada nggak? Kalau bisa berobat kan biasanya timbang dulu ya. Terus di mana lagi? Di pasar, di rumah sakit, di puskesmas, di mana-mana ya. Artinya kan berarti itu adalah kebutuhan banyak orang. Tapi kira-kira pernah nggak sih kita terpikir ya, ini contoh 1 kilo beras di Indonesia itu sama dengan 1 kilo beras di Amerika, di Inggris, di India. Kira-kira sama nggak kilo beras? Atau saya misalnya nih berat badan atau tinggi badannya itu 155. Kira-kira sama nggak sih 155 wanita Indonesia dengan negara lain? Hah? Sama atau beda? Sama ya? Kok bisa? Satuannya sama kalau masih mereka. Nah itu, karena itu ada aturannya namanya Leaders Convention. Dan itu ya dibuat oleh dalam bentuk perjanjian ya, konvensi. Satuan, ukuran dan juga berat. Makanya kok bisa sama 1 kilo berat Indonesia dengan di negara lain. Nah, dan begitu juga contoh-contoh yang lain ya. Nah, kemudian yang kedua, zona waktu ya. Nah, ini latar belakangnya dulu dibuat zona waktu supaya menghindari yang namanya tabrakan kereta. Karena pada zaman itu kan baru ada kereta api gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak titik nolnya di mana sih zona waktu? Disepakatinya gimana? Gitu. Oke? Greenwich ya, Greenland mah perumahan, bukan Greenwich. Titik nolnya di sana. Jadi nanti tinggal ditarik gitu ya. Kalau Indonesia kira-kira per
perbedaannya beberapa jam dengan di negara lain karena sudah ada titik nolnya, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah juga contoh hukum internasional, teman-teman. Jadi bisa dikatakan hukum internasional itu juga sebenarnya sudah mengatur hampir di semua aspek. Ya. Contohnya apa? Navigasi satelit. Hari ini kita bisa berselancar di dunia maya. Misal ya, hari ini kita bisa belajar online, gitu ya. Itu karena kenapa? Karena adanya akses internet. Nah, akses internet itu ya karena adanya aturan navigasi satelit, yaitu aturan hukum udara ya, hukum luar angkasa. Luar angkasa, atau aturan itu namanya Space Treaty. Jadi dengan adanya aturan itu, negara-negara maju ya mengambil kesempatan. Emang aturannya apa sih Space Treaty atau aturan hukum ruang angkasa? Yang pertama, bahwa di ruang angkasa itu negara-negara diberikan kebebasan untuk melakukan eksploitasi, atau disebut juga dengan istilah apa? Eksploitasi, freedom exploitation principle. Jadi semua negara diberikan kebebasan untuk melakukan eksploitasi di ruang angkasa. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh negara-negara maju dengan dengan memasang ya navigasi satelit yang kita hari ini bisa pakai. Nah, kalau di Indonesia kan kebanyakan pakai apa? GPS ya. Selanjutnya, nah begitu juga dengan perkiraan cuaca ya, ada aturannya juga. Kemudian yang terakhir adanya United Nations Convention, Charter ya, atau yang disebut juga dengan istilahnya apa? Piagam Perdamaian Dunia. Piagam itu kan salah satu bentuk perjanjian antar negara-negara yang ingin hidup damai, mengakhiri yang namanya perang, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari hukum internasional, teman-teman. Contohnya, gitu ya. Jadi aturannya ya banyak bidangnya, gitu ya. Ini hanya sekian persekian. Nah, nanti ada bidang-bidang lainnya juga, ada aturan tentang hukum laut. Karena kan satu negara dengan negara lain ada batasnya dan itu harus diatur, gitu ya. Begitu juga dengan nanti misalnya ada hubungan diplomatik konsuler, karena antar negara kan punya hubungan. Kalau nggak ada aturannya nanti repot, gitu ya. Nah, tapi itu nanti akan kita pelajari pembidangannya biasanya sesudah UTS. Jadi hari ini lebih ke pengantar dulu saja, ya. Selanjutnya, nah ini teman-teman kita masuk ke peristilahan dan juga pengertian hukum internasional. Peristilahan itu maksudnya gimana? Peristilahan. Iya, penyebutan hukum internasional, gitu ya. Jadi penyebutan hukum internasional kita kan dari tadi menyebutnya hukum internasional, gitu ya. Sebenarnya ada penyebutan lainnya, ada peristilahan lainnya. Nah, salah satunya adalah hukum internasional disebut juga dengan istilah hukum bangsa-bangsa, atau disebut istilah ius gentium. Ius itu hukum, gentium itu bangsa. Ya. Tapi apakah istilah ini cukup menggambarkan objek dari kajian yang dibahas? Nah, kira-kira untuk teman-teman gimana? Hukum bangsa-bangsa. Pada awalnya iya, karena istilah pada saat itu kan bangsa, gitu ya. Nah, tapi pada perkembangannya, ya, ternyata subjek hukum internasional itu tidak hanya bangsa, kan? Berkembang. Nah, bagaimana dengan istilah yang kedua? Hukum antar negara. Tapi sebelum itu kira-kira apa sih bedanya bangsa dan negara? Sama atau berbeda? Sama nggak kira-kira? Beda nggak? Beda. Nah, apa itu perbedaannya? Bangsa dan negara. Bedanya apa? Justru kebalik. Iya. Jadi bangsa itu biasanya suatu etnik, gitu ya. Lebih ke letak geografis. Nah, kalau bangsa itu sudah lebih terstruktur. Biasanya juga sudah ada namanya pemerintahan
pemerintahannya atau juga politiknya gitu ya. Nah, bagaimana dengan istilah hukum antar bangsa? Kira-kira sudah antar negara ya. Bagaimana istilah hukum antar negara? Kira-kira istilah ini sudah tepat belum sih untuk menggambarkan bahasan dari hukum internasional? Ya, pada awalnya iya, gitu ya. Tapi ya tadi perkembangannya ternyata yang menjadi subjek hukum internasional itu bukan hanya negara, bukan hanya bangsa, tapi kemudian perkembangannya apalagi sekarang ternyata MNC atau multinational corporation itu juga masuk menjadi subjek hukum internasional. Nah, selanjutnya hukum transnasional. Bagaimana dengan istilah ini? Apakah istilah ini cukup menggambarkan bahasan yang dimaksud? Trans. Nah, kalau istilah ini terlalu luas karena selain hukum publik juga masuk ke dalam hukum perdata internasional, ya. Maka istilah yang paling tepat adalah hukum internasional, menggambarkan objek dari kajian yang dibahas. Selanjutnya, jadi istilahnya adalah hukum internasional. Tapi teman-teman kalau misalnya nanti membaca buku Profesor Muhammad Mokhtar Kusuma Ahmadjaya, nah di sana ada satu lagi istilahnya yaitu hukum dunia. Nah, bagaimana dengan istilah hukum dunia? Apa sih bedanya dengan hukum internasional? Kalau hukum internasional sifatnya lebih ke koordinasi, jadi nggak ada yang lebih tinggi gitu ya. Sedangkan kalau hukum dunia seolah-olah nanti negara di bawah satu aturan. Jadi teman-teman juga bisa memperjelas ada di buku Prof. Mokhtar Kusuma. Selanjutnya ya, kita masuk ke definisi hukum internasional. Nah, apa itu hukum internasional? Tadi kan kita sudah ada contohnya ya, beberapa contoh hukum internasional, kemudian juga peristilahannya. Apa sih definisinya? Jadi definisi itu nanti kan membatasi ruang lingkupnya. Gitu ya. Hukum internasional adalah asas dan kaidah yang mengatur hubungan antar negara dengan negara, antar negara dengan subjek hukum non negara, dan antara sesama subjek hukum non negara. Nah, jadi subjek hukum itu apa teman-teman, masih ingat? Apa itu? Nah, itu hukum nasional. Contoh subjek hukum nasional, orang dan badan hukum. Kalau hukum internasional, maka subjek hukumnya berbeda lagi, gitu ya. Subjek hukumnya siapa? Apa itu subjek hukum? Yaitu pengemban hak dan kewajiban atau pelakunya, ya. Nah, siapa pelaku dalam hukum internasional? Itulah yang disebut subjek tadi. Siapa saja pelakunya? Negara dan non-negara. Nah, dan istilah yang dibuat oleh Prof. Mokhtar Kusuma Ahmadjaya ini bisa dikatakan juga istilah yang futuristik. Artinya ketika pun ada perkembangan subjek hukumnya berubah, bertambah, maka tetap bisa mengcover gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat definisinya kan banyak sebenarnya hukum internasional, termasuk di buku yang menjadi sumber ini kita ya, referensi. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur antar negara. Benar nggak? Benar. Tapi ternyata subjeknya kan nggak hanya negara, gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Namanya hukum itu kan dinamis, nggak statis. Benar nggak? Hukum itu dinamis, ya, tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berarti masyarakat internasional, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Nama? Oke, silakan Kang Tana. Jadi secara garis besar hukum internasional itu boleh hukum apa aja ya, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya ya teman-teman. Jadi tadi kan memang kita sudah lihat ya definisi, kemudian juga contoh-contoh dari hukum internasional. Nah, pertanyaannya Christian, kira-kira ya lingkup hukum internasional itu apa saja? Nah, lingkupnya teman-teman hukum internasional itu adalah yang pembahasan publiknya ya, hukum publik. Apa itu hukum publik? Beda ya dengan perdata hukum privat. Untuk pembidangannya sendiri meliputi apa saja? Bisa dikatakan sebenarnya hukum internasional itu sudah mengatur hampir semua bidang kehidupan. Contohnya apa? Nah, contohnya ada HAM. Ada kan konvensinya, ada aturannya gitu ya.
Apalagi selain itu? Yang teman-teman ketahui coba. Hukum internasional itu bidang apa aja sih? Nah, ya, yang WTO ya, World Trade Organization. Kemudian apa lagi? Nah ini setidaknya untuk bidangnya ya. Dan ini nanti akan kita bahas satu-satu untuk pembicaraan dari hukum internasionalnya. Ada hukum laut, hukum humaniter, ada HAM, kemudian hukum udara, kemudian tadi ya perdagangan internasional dalam arti yang publik, ada hukum lingkungan internasional. Kurang lebih seperti itu, Christian kira-kira menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Satu lagi. Ya, satu lagi. Silakan, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup jelas untuk pertemuan kita pada hari ini? Ya, silakan. Non-negara itu apa aja sih? Apa? Non-negara itu? Oh, non-negara. Baik. Ya, tadi kita sudah melihat definisi hukum internasional ya. Nah, tadi ada istilah subjek hukum negara dan non-negara. Nah, non-negara yang dimaksud di sini yang menjadi subjek hukumnya adalah yang tidak termasuk negara. Apa saja di antaranya? Nah, ini ya. Jadi secara umum ya subjek hukumnya dibagi menjadi dua, negara dan non-negara. Nah, yang non-negara itu berarti yang bukan bentuknya negara. Apa contohnya? Contohnya ada organisasi internasional, gitu ya. Apa saja contoh organisasi internasional itu banyak. Salah satunya adalah adanya PBB. Kemudian apa lagi? IF. Apa lagi? Iya, itu kan organisasi internasional juga ya. Kemudian apa lagi? Hah? Nah, banyak ya contohnya. Ada INGO. Nah, kalau yang NGO itu yang bukan pemerintah. International Non-Government Organizations. Kemudian ada Tata Suci. Nah, nanti memang ini akan kita bahas satu-satu ya, yang subjek hukumnya. Kemudian ada individu, ada MNC, ya. Nah, pertanyaan menarik ini, individu kok bisa menjadi subjek hukum internasional? Individu yang dimaksud di sini yang bagaimana? Apakah kita juga termasuk? Enggak ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail. Individu yang dimaksud di sini adalah individu yang mempunyai kewenangan. Karena kewenangannya itu ada kemungkinan kalau terjadi misalnya nanti memberikan perintah melakukan genocide misalnya, nah itu bisa dituntut ke mahkamah pidana hukum internasional, itu maksudnya ya. Nah, kemudian ada MNC, ICRC, ada NLO, yang terakhir itu tadi yang non-negara. Nanti kita bahas satu persatu begitu ya. Ya, ada lagi yang lain? Cukup. Baik teman-teman, kalau sudah cukup jelas untuk hari ini barangkali itu saja ya. Kita lanjut minggu depan, tapi sebelum itu saya coba absen dulu ya. Absen. Saya buka simak dulu. Nah, untuk menambah pemahaman ya, teman-teman nanti boleh buka materi dari saya ya. Saya nanti akan kirim ke komite. Saya buka simak dulu. Ini absensinya Ananta, ya, Yohanes, Anastasia, Tripoli, ada Bu, Kristina Andika, Ada Bu. Krisna ya, Krisna. Mohon maaf. Hanika Mawar, Yohanes, Yoga, Yowasi, Tiolog. Kira-kira bisa dipahami ya materi dari saya ya? Bisa ya. Reinhard Daud. Reinhard. Oh ini. Firda Nikita. Octavianus. Muhammad Irfan. Naimul Ali. Misbah. Christian. Silvi. Ada ya. Baik teman-teman, semoga materi tadi bisa dipahami gitu ya. Kemudian sampai ketemu minggu depan. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.